Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya ingin membacakan lagi sebuah kisah. Ya, ini sebuah kisah dari sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi ini kurang banyak dikenal oleh kita semua. Beliau bernama Hudzaifah Al-Yamani. Ini pertama kali saya dengar waktu pengajian di tempat pondok pesantrennya Guru Arsyad di Desa Kusambi, Kecamatan Lampihung, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi waktu pengajian kitab Ihya, jadi di situ ada kisah tentang sahabat yang bernama Hudzaifah Al-Yamani. Sahabat yang khusus, sahabat khususnya Rasulullah SAW, yang banyak menerima hadis dari Rasulullah SAW yang sahabat lain itu tidak mendapatkannya. Hadis rahasia lah, hadis yang khusus, bersifat khusus, itu dipegang oleh Hudzaifah Al-Yamani. Sampai suatu ketika Sayyidina Umar pun meminta kepada Hudzaifah Al-Yamani untuk memeriksakan dirinya, apakah di dalam dirinya itu masih ada sifat kemunafikan. Beliau meminta kepada Hudzaifah Al-Yamani, dan alhamdulillah kata Hudzaifah Al-Yamani bahwa tidak ada lagi sifat kemunafikan dalam dirinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ada lagi cerita uniknya, kalau Sayyidina Umar ingin ikut sholat jenazah lah, sholat fardu kifayah jenazah, beliau melihat dulu apakah Hudzaifah Al-Yamani ini ada ikut hadir mensolatkan jenazah atau tidak. Kalau Hudzaifah Al-Yamani ini hadir ikut sholat menyolatkan jenazah, Sayyidina Umar pun ikut sholat juga. Namun apabila sahabat Hudzaifah Al-Yamani ini tidak ada dalam mengerjakan sholat fardu kifayah, beliau pun Sayyidina Umar ikut juga tidak mengerjakan fardu kifayah. Nah, kisahnya ada yang seperti itu yang waktu di pengajian. Jadi Hudzaifah ini mempunyai keistimewaan lah yang dibanding sahabat-sahabat yang lain. Nah, di sini ulun membacakan kisah sahabat Nabi Hudzaifah Ibnul Yaman, pemegang rahasia Rasulullah, itu di website republika.co.id sumbernya. Hudzaifah Ibnul Yaman lahir di rumah tangga muslim. Beliau dipelihara dan dibesarkan dalam pangkuan kedua orang tuanya yang telah memeluk agama Allah sebagai rombongan pertama. Jadi orang tuanya Hudzaifah Al-Yamani ini telah berislam sebelum lahirnya Hudzaifah. Oleh sebab itu Hudzaifah telah Islam sebelum dia bertemu muka dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Hudzaifah selalu mendampingi beliau bagaikan seorang kekasih. Nah, Hudzaifah selalu mendampingi Rasulullah SAW bagaikan seorang kekasih. Ini sangat lengket, sangat dekat lah. Hudzaifah turut bersama-sama dalam setiap peperangan yang dipimpin Nabi kecuali dalam perang Badar. Dan dalam perang Badar Hudzaifah tidak ikut, entah apa alasannya waktu itu. Dalam perang Uhud Hudzaifah ikut memerangi kaum kafir bersama dengan ayahnya Al-Yaman. Dalam perang itu Hudzaifah mendapat cobaan besar. Dia pulang dengan selamat, tetapi bapaknya syahid oleh pedang kaum muslimin sendiri, bukan kaum musyrikin. Kaum muslimin tidak mengetahui
jika Al-Yaman adalah bagian dari mereka, sehingga mereka membunuhnya dalam perang. Rasulullah SAW menilai dalam pribadi Hudzaifah ibnul Yaman terdapat 3 keistimewaan menonjol. Apa itu? Pertama, Hudzaifah al-Yamani itu dinilai oleh Rasulullah SAW cerdas, sehingga dia dapat meloloskan diri dalam situasi yang serba sulit. Kedua, Hudzaifah al-Yamani itu dinilai Rasulullah cepat tanggap, berpikir cepat, tepat dan jitu, yang dapat dilakukannya setiap diperlukan. Yang ketiga, Hudzaifah al-Yamani itu cermat memegang rahasia dan berdisiplin tinggi, sehingga tidak seorang pun dapat mengorek yang dirahasiakannya. Nah, itu 3 nilai keistimewaan dari Hudzaifah al-Yamani yang dinilai oleh Rasulullah. Kesulitan terbesar yang dihadapi kaum muslimin di Madinah ialah kehadiran kaum Yahudi munafik dan sekutu mereka yang selalu membuat isu-isu dan muslihat jahat. Untuk menghadapi kesulitan ini, Rasulullah SAW mempercayakan suatu yang sangat rahasia kepada Hudzaifah ibnul Yaman dengan memberikan daftar nama orang munafik itu kepadanya. Jadi Rasulullah itu memilih sahabat yang mana sahabat itu diberikan daftar nama orang-orang munafik. Kan Nabi itu tahu mana yang orang munafik di Madinah itu yang tidak tuh Nabi tahu, tapi Nabi tidak memberitahukannya kepada sahabat yang lain karena khawatir tidak bisa memegang rahasia. Yang dipilih Nabi itu yaitu Hudzaifah ibnul Yaman, karena Nabi menilai Hudzaifah al-Yaman ini sudah teruji, sudah diketahui bahwa dia itu bisa memegang rahasia. Nah, itulah suatu rahasia yang tidak pernah bocor kepada siapapun hingga sekarang. Nah, jadi Nabi memberikan nama-nama daftar orang munafik kepada Hudzaifah, dan Hudzaifah itu tidak memberitahukannya sampai sekarang ini tidak ada yang tahu daftar orang munafik itu siapa aja yang disebutkan Nabi pada Hudzaifah al-Yaman. Dengan mempercayakan hal yang sangat rahasia itu, Rasulullah menugaskan Hudzaifah memonitor setiap gerak-gerik dan kegiatan mereka untuk mencegah bahaya yang mungkin dilontarkan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena inilah Hudzaifah ibnul Yaman digelari oleh para sahabat. Nah, jadi oleh para sahabat Nabi, Hudzaifah al-Yaman ini digelari sahibu sirri Rasulullah SAW, atau artinya itu pemegang rahasia Rasulullah SAW. Pada puncak perang Handaq, Rasulullah SAW memerintahkan Hudzaifah melaksanakan suatu tugas yang amat berbahaya. Apa itu? Beliau mengutus Hudzaifah ke jantung pertahanan musuh dalam kegelapan malam yang hitam pekat. Ada beberapa peristiwa yang dialami musuh. Pergilah engkau ke sana dengan sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan data-data yang pasti, dan laporkan kepadaku segera. Perintah Rasulullah SAW. Hudzaifah pun bangun dan berangkat dengan ketakutan dan menahan dingin yang sangat menusuk. Maka Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, dan dari bawah." Demi Allah, sesudah Rasulullah SAW selesai berdoa, ketakutan yang menghantui dalam dadaku dan kedinginan yang menusuk-nusuk tubuhku hilang seketika, sehingga aku merasa segar dan perkasa. Ucapnya Hudzaifah. Nah, doa Nabi langsung terkabul, mustajab. Nah, itulah yang kita harapkan Nabi berdoa. Nah, Hudzaifah untung banget lah dekat dengan Rasulullah SAW.